teman-teman. Ya, senang sekali untuk hari ini saya Dewi akan hadir untuk bersama-sama menikmati suasana Hari Kemerdekaan kali ini. Saya ada di tempat yang sangat inspiratif sekali dan tentu saja di sini saya sudah berjanji dengan salah satu rekan, sahabat, juga teman yang tentu saja sangat menginspiratif. Dan kalian tentunya penasaran siapa beliau? Nanti kita temui langsung, yuk. Oke, teman-teman semua, tentunya untuk hari ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya bertemu dengan seorang teman, sahabat juga yang sudah sangat lama malang melintang di dunia broadcasting, dan tentunya saya sudah bersama beliau dan partner saya kali ini. Saya ngajak partner loh ya. Thank you. Dengan Terima kasih. Agung Mahendra. Selamat malam, pagi, sore, dan siang semuanya. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Saya di nervous nih, bingung mau mulai dari mana. Terus terang aja, kita sudah sekian lama tidak berjumpa, dan tentunya teman-teman di rumah juga pasti penasaran dengan sosok kita kali ini ya. Yang kita tahu ya, Bung ya, beliau lama di dunia broadcasting, dan mungkin banyak rekan-rekan di rumah juga yang hanya mendengar suara beliau saja, hanya mendengar gegap. Tapi penampakannya mungkin baru kali ini ya. Ya, pokoknya intinya banyak para mendengar radio di rumah yang mungkin sudah pernah dan sering mendengar suara beliau. Dan kali ini saya sengaja mengundang di Hari Kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-75 loh. Momen ini luar biasa banget. Saya ambil momen di Hari Kemerdekaan ini, dan karena memang jujur aja susah bertemu dengan beliau. Beliau adalah Agus Pramantara. Kalau biasanya lebih keren dipanggil dengan Agus Yanki. Agus Yanki. Salam merdeka dulu. Merdeka. Agus Yanki itu nama preman. Siap. Pokoknya kita bersyukur ya hari ini. Saya pribadi bersyukur bisa bertemu dengan Bu Dewi, Bung Dewi ya. Sekarang nama artis ya. Nama saya G. Dewi. Ya, Bu Dewi, teman seperjuangan di radio juga. Pak Gung Hendra, ini teman satu habitat, tapi walaupun sudah tersesat Ya. sampai saat ini. Teman seperjuangan. Sekarang mencoba kembali ke jalur yang benar dan di habitat yang salah. Mungkin perlu dikoreksi Bu Gung Dewi, Ya. pendengar Radio Yuda. Biar lebih Oke. fokus tahun 1988. Salam metal. Jadi, Gitu. Saya mungkin, bicara iya. Teman-teman perlu tahu juga kalau beliau ini salah satu perintis ya di siaran underground dulu ya. Sebenarnya bukan perintis Pak Oke. Gung, mungkin mengalir begitu aja. Mengalir begitu aja. Tapi Atau gini, selanjutnya bisa disebut dijelaskan perintis. detailnya dari awalnya itu mulainya dari mana, terus kok tiba-tiba bisa begitu hebohnya, mungkin bisa diceritakan dari awal. Sebenarnya seperti tadi, kami atau saya bukan perintis atau apa namanya heboh ya. Cuman mungkin karena melawan arus atau istilah sekarang anti mainstream ya. Jadi heboh. Artinya bisa eksis walaupun melawan arus. Nah, ternyata pada waktu mengawali kami siaran itu tidak ada niat untuk bisa seperti sekarang ini, seperti sekarang masuk di sejarah Bali. Oke. Sejarah Bali itu dan Denpasar viral. Nah, untuk yang bisa masuk seperti itu punya kriteria tertentu. Nah, kembali ke kami mengawalinya pada tahun 1986 ya. 86 ya. 86 ya. 86 itu orang pertama kali yang Itu sebentar, mengajak. 86 itu udah siaran di radio? Belum. Oh, belum ya? Nah, itu pertama kali saya diajak untuk mengenal radio oleh Bapak Agung Widya Bakti. Itu zamannya Whisky, masih ingat Whisky? Whisky ya. Whisky. Whisky itu salah satu artis paling terkenal tahu di radio Yuda Halo tahun Whisky, 86. mungkin siapa tahu nanti Masih ini ya, masih masih tetap stay pantang tune, dengan masih beliau tetap ya. ingat dengan beliau. Oke. Saya tidak penggemar whisky, tapi diajak dipaksa untuk mendengar siarannya whisky. Oke. Oh, jadi sejarahnya begitu. Seperti Oke. itu, akhirnya saya terinfeksi oleh radio, oleh Bapak Agung Terjangkit Widya virus Bakti. radio ya berarti. Ya, betul. Kemudian diajak mendengar beliau siaran. Akhirnya selama 1 tahun, dia mungkin ada keperluan lain, whisky itu mulai berkurang jam siarannya kan untuk masyarakat. Nah, Oke. dari sanalah saya disuruh jadi operator. Awalnya mulai dari operator dulu situ ya. tuh operator dulu. Jadi buruh atau kacung lah istilahnya. Yes. Jangan bilang kacung Jangan lah. bilang kacung. Saya sensitif nih Om. Enggak maksudnya.
Maksudnya saya kan cuma apa perintah Oke. bos, Iya, iya. Agus ambil kaset, oke, puter kaset nyari lagu, oke. Ya karena zaman dulu itu kan masih pakai kaset gitu ya. Jadi sebelum kita siaran, kita harus di mixkan dulu ya. Di review, di Cari rewind dulu. biar pas timing itu biar pas, biar nggak ada jeda. Jadi seperti Bapak itu. ngomong kaset, ikuti zaman kaset nggak? Ya iyalah, Masuk Om. tahu tentang kaset. Jadi curhat sama penyiar nih kalau nanti. Nah, kita kembali ke 86 87. Akhirnya di satu tahun itu Whiskey keluar, kemudian saya disuruh untuk menggantikan beliau dari jam 7 Mhm. sampai jam 9 Malam. 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 Oke. Kemudian yang unik lagi, pada waktu Whiskey siaran itu lagunya, saya ingat masih lagunya The Eagle, Hotel California, Bon Jovi, zaman itu. Ranori. Oke. Lagu-lagu apa lagi itu yang kadang-kadang membuat feminim ya kesannya. Oke. Kita seorang yang pejantan tangguh Yes. merasa. Jiwa liarnya kurang ada ya. Saya penasaran, saya lihat di sana tuh kan kaset bajakan banyak Gugong Dewi. Itu Iya, zamannya tim Billboard. Di Oke. sana ada lagu-lagu yang dibawakan oleh Slayer, Metallica, Motorhead, itu semuanya saya produksi tim. Slayer itu produksi tim dan Metallica produksi tim juga. Di sana ada lagu-lagu aneh saya dengar. Saya dulu waktu itu nggak kenal Metallica, Slayer. Belum begitu Lagu-lagu, familiar ya. Nggak begitu. aliran rock begitulah ya pokoknya. Nah, itu Kalau saya bagaimana? metal, kalau Terlalu bisa banyak sama nanti kalau metal. diceritain. Habis itu, Itulah saya coba untuk memutar lagu-lagu yang jarang diputar. Saya coba terus lama-lama banyak yang suka. banyak yang suka. Akhirnya seperti yang Gugum lihat di depan studio itu, Iya. banyak orang cantik ya, rambut panjang. Cowok cantik. Itu zaman saya Tapi berjakun gitu ya. Iya, bener. Teman-teman semua di tahun itu kalau nggak salah saya masih SMP ya, masih inilah. Dan Masih waktu itu polos beliau ini, masih, belum Sampai tercemar. sekarang masih dong. Mungkin dia belum lahir ya. Jadi Masih kayak duluan berupa saya orok, lahir masih berupa deh. orok. Nggak, tapi jujur aja waktu itu masih terekam di memori saya. Saya waktu itu kalau nggak salah di tahun 91 92 saya masih SMP, masih ingus begitu. Saya lewat itu, rumah saya dekat situ loh, Bagus. Jadi saya lewat di zaman itu, di depan itu sudah, di depan radio, depan studio itu sudah saya lihat ada makhluk planet yang jadi agak cantik juga, ya cantik tapi lebih bilang cantik ya, pada pejantan semua sebenarnya gitu loh. Dan saya waktu itu masih ingat ada sosok seorang penyiar yang stylenya benar-benar saya bingung mau menceritakan seperti apa. Jangan Bu, jangan diceritakan. Dirasakan aja kehadirannya. Iya benar itu, dan rame-rame waktu itu ya teman-teman komunitas mungkin waktu itu di zaman itu sudah fans beliau ini, aduh pokoknya nggak bisa diceritain dah stylenya Pak Agung ya. Jadi seperti itu saya tahu dari umur itu dan masih terekam sampai sekarang. Makanya terinspirasi lah waktu itu berpikir, wah ini sebenarnya musiknya apa ya, stylenya apa ya gitu. Tapi jujur saya belum bisa menikmati waktu itu. Dari jam 7 sampai jam 9 malam itu jam 7 ke bawah saya nikmati. Nah, itu sedikit dari orang di luar komunitas kita yang melihat pada waktu itu tahun 88, 89. Nah, itu proses kita mencoba bertahan. Nah, pada saat itu yang sedang booming adalah reggae. Oke. Kemudian Guns N' Roses, oke. Halloween, Ya, ya. Metallica. Pengaruh glam metal waktu itu Ya, ya, sangat-sangat betul. ini ya, Tahun sangat-sangat 88, mendominasi ya 89. tahun 80 90-an ya. Sangat mendominasi Kemudian ya, kita tetap bertahan dengan lagu-lagu yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Mulailah masuk Sepultura. Oke. Itu pun dapat kaset bajakan dari Malaysia, teman-teman kita di Malaysia. Kemudian Inkabas, Obituary, itu semuanya bajakan. Kita bangga loh, lupa. Kalau sekarang tuh saya malu untuk masuk bajakan. Dan uniknya pada waktu saya mulai siaran itu tidak ada bekal untuk bagaimana bersiaran yang baik dan benar, mengeluarkan suara yang alami. Tapi kok bisa didengar ya? Saya nggak ngerti. Mungkin karena anti mainstream itu kali ya. Jadi banyak orang-orang yang tersesat ingin menemukan jalurnya gitu kali ya. Akhirnya sesama tersesat, kita punya komunitas. Coba saya dengar rekaman, ada teman yang merekam saya siaran itu kayak orang ngaco gitu. Oke. Masih ada yang punya rekamannya tuh? Ada itu dalam bentuk kaset itu, siapa namanya? Dek Band. Oh, Dek Band. Ya, ya, itu. Desain grafis itu kan? Betul. Ya, Dek Band, Dek Band ya. Itu tidak ada teknik-teknik untuk siaran, speed, intonasi. Jadi ngalir gitu aja Ya. ya. Dan kalau kita di Radio Top FM kan ada pakem-pakemnya. Ada Ya. rule-nya, betul. Maksimal kalau kita VO atau siaran itu jangan lebih dari 1 menit lah, bla 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 bla. Ini sampai 5 menit masih ada. Saya heran. Tapi waktu itu orang itu menikmati. Sangat-sangat menikmati.
Iya bener. Dan diperpanjang saya malu jadinya. Jangan memalukan. Iya, tapi di zaman itu ya mungkin istilahnya rule dalam siaran seperti itu mungkin ngalir begitu aja ya. Ya setelah seiring berkembangnya berjalannya waktu, mulai ada namanya ilmu broadcasting, mulai adanya seperti apa berimprovisasi di radio seperti itu. Jadi terlalu banyak bicara juga kadang-kadang orang pasti channel gitu. Ya betul. Tapi yang menjadi pertanyaan saya gini, Gus. Waktu itu bagaimana tanggapan dari manajemen radio sendiri? Apakah mereka itu sejalan atau seide dengan apa yang Gus lakukan waktu itu? Oh ya, hampir lupa, benar Pak Agung. Pada waktu itu saya mencoba untuk menyiarkan lagu-lagu rock yang tidak pernah diputar. Itu memang dari manajemen, terutama kepala siaran itu agak ragu-ragu. Sedangkan dari owner nggak mau tahu dia. Yang penting itu jamnya terisi dan ada yang siaran. Tapi dengan seiringnya waktu dan kami bisa membuktikan bahwa kami tetap konsisten dan pendengar tidak buat rusuh. Oke. Akhirnya tetap dilanjutkan. Nah dari sanalah kita mencoba untuk bertahan. Akhirnya terbentuklah pendengar khusus. Artinya dari jam 7 sampai jam 9. Itu hampir seluruh Bali yang mendengar karena daya jangkau AM. Iya, waktu itu masih AM ya. Jadi gelombangnya itu masih AM ya, karena bukan hanya FM ada ya. beberapa radio yang waktu itu Betul. udah layar. Nah pendengar kita itu ada sampai di Lombok, sampai di Banyuwangi. Betul. Nah lanjut kita bisa bertahan kemudian dengan adanya jam siaran dan adanya pendengar yang langsung ke studio, akhirnya kita sepakat bagaimana caranya biar kita membentuk semacam komunitas. Oke. Artinya gini, kita di sana punya band, tapi nggak bisa manggung, ditolak. Penyalurannya kemana ini? Kemana? Gitu ya. Acara ada, komunitas ada, terus kita punya potensi musisi ada, tapi nggak bisa manggung. Akhirnya dibuatlah komunitas. Do it yourself. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan dirimu sendiri, jangan tergantung orang lain. Kita tetap bertahan, akhirnya kita proklamirkan tahun 90-an lah, 1921. Nah di sanalah kita mulai memanage, membentuk semacam Komunitas. pengurus, Iya. ada ketua dan lain sebagainya, termasuk dari seksi band. Dan kita punya target pada waktu itu komunitas ini harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri. Band punya dokumentasi lagu. Oke. Little Madness salah satunya. Salah satunya Simbol Dan ya. Triple Six dan lain sebagainya. Semua sudah, band-band kita sudah punya dokumentasi. Artinya mereka punya rekaman dan bisa diceritakan ini loh komunitas yang dulu. Anda bisa dengarkan karyanya. Sekarang kan nggak cover version tapi nggak ada yang bisa didengarkan. Itu musik-musiknya berarti yang underground. Iya. Dulu istilahnya bukan underground kita nyebutnya. Istilahnya apa ya? Itu kita nyebutnya apa ya, musik thrash metal, Thrash dan kita metal, belum death sampai ke metal, ya. underground Iya, ya, jadi karena kita dulu yang belum keras banget ininya. black metal, grindcore. Metal, hardcore. Hardcore belum Belum masuk sampai juga ya. waktu itu. Memang seiring tapi ada komunitas lainnya. Oke. Nah itulah yang akhirnya kita coba mulai manggung itu di Banjar-Banjar. Di Tabanan kita bawain lagu Terrorizer, mungkin tahu, semacam Napalm Death. Itu sampai kita dimintain apa sama mangku itu diketes. Dikira kesurupan. Itu di Banjarpandi. Itu tragis benar. Kita disembayangin mangkunya tuh bingung. Itu bersuris. Karena mereka tumben mungkin lihat ya. Iya. Ini orang ini main musik atau kesurupan atau Di gimana? Jalan mungkin Mawar gitu ya. itu Pak, saya masih ingat Pak Agung, itu kita rame-rame ke sana. Pokoknya kita konvoy itu ada Oke. 30 orang, itu bayangkan hitam-hitam lah. Dan pada saat Gondrong manggung gitu ya, zaman itu ya. kan tidak bisa artikulasi itu jelas. Iya, Itu iya. dikirain kita kerauhan. Mangkunya bingung di sana. Diketes-ketesan ya nggak bisa normal lah, memang dan normal. Nah itulah. Jadi seperti itulah ya pemirsa. Jadi zaman itu mungkin ada istilah dengan suara growl ya. Ya. Suara growl itu dia menggunakan suara Nadanya lebih rendah dari nada standar. dalam kongkongan gitu ya. Jadi nggak itu semua kalau orang bisa dinikmati menikmati secara itu ya. itu memang agak berat, memang agak Ya, susah. nggak semua bisa menikmati Iya. itu. Yang vokalisnya pun juga itu beda sendiri cara membawakannya lagu itu. Tapi dengan seperti itu pun cukup, berarti banyak banget yang ikut. Nah, waktu apa itu- sih, apa namanya komunitasnya? Kalau Nah, karena pada waktu itu ada temen Agus, salah satu lagi yang
perlu saya juga sampaikan di sini terima kasih kepada Agus Compeng, mungkin Vexer mungkin pernah dengar. Vexer ya, siap. Agus Siap, benar-benar. Compeng Ya. itu pernah bilang, Ki kalau kamu buat band coba yang pakai angka. Saya bukan band, Gus. Saya penyiar dan punya komunitas. Akhirnya saya berpikir, akhirnya 1921. Kenapa 1921? Karena memang disiarkan jam Diambil dari program acara yang dimulai 19 jam sampai jam 19 sampai jam 21. 21. Nah, terus oke, lanjut. Setelah 90 kita resmikan, lalu resmi 92 kita coba untuk buat acara besar di GOR ya, GOR. Iya. Itu dampak Metallica kita akhirnya nggak bisa. Itu kita sampai berjuang ke DPRD, waktu itu masih Kabupaten Badung itu di Lumintang. Lumintang ya. Iya. Kita memperjuangkan itu sampai kita diinterogasi sama polisi. Wah seru pokoknya zaman-zaman Orba itu. Sampai seperti itu. Karena kita masih muda, belum nikah kan cuy aja. Ada sampai teman sehari ditahan karena memperjuangkan biar bisa pentas. Biar bisa pentas ya. Perjuangannya seperti itu ya. Gila. Nah, itulah tahun 1921 itu Bali 90. nama ini apa? 1921 Nah, itu nama Bali Corps acara, Grinder ya. nama komunitas. Kemudian Death Tracer. Nah, Death Tracer tuh ada dulu kita beranjak dari penggemar thrash, musik Slayer, Metallica, Annihilator, Sepultura. Dari sana kita beranjak. Kemudian Bali Corps Grinder kita dulu fanatiknya sama Napalm Death, Terrorizer, Grindcore. Iya, oke. Itulah kita harus fokus ke sana. Black metal memang ada tapi sedikit pada waktu itu. Doom, terus ada lagi yang lainnya tapi sedikit. Yang banyak waktu itu sedang booming kan Sodom, Tracer. Sana lah ceritanya. Jadi udah berawal dari terbentuknya Bali Corps Grinder lah, katakan seperti itu. Berarti boleh dibilang salah satu inilah ya. Iya, Gus, Orang yang berada di balik itu berarti ya. di balik 1921 Yap. berarti ya. Boleh dibilang bukan kalau bukan pencetus berarti istilahnya sebagai penggagas ide lah. Ya bisa dikatakan sebagai penggagas ide. Jadi untuk merangkum mereka-mereka semua yang ada di musik itu ya, terutama di thrash metal dan lain sebagainya, menjadikan mereka membentuk sebuah komunitas lah seperti itu. Jadi terus perjalanannya semenjak terbentuk itu gimana udah Gus? Ini yang paling tragis. banyak terus manggung di mana? Terus Ya. akhirnya gimana? Seperti Ibu Gung bilang perjalanan selanjutnya tragis, Pak. Kita masih bertahan ya. Pertama kita tidak percaya ya kalau musik ini bisa bertahan dan banyak penggemarnya. Karena dulu kan orang nggak tahu musik Belum begitu familiar ya. Seperti Ibu bilang akhirnya bisa bertahan. 90-an itu mulai Radio Yuda mulai labil. Labil, ya. Masuklah tren lagu-lagu Bali. Zaman-zaman itu ya lagu-lagu Bali. Akhirnya kami di bonsai. Jangan lagu Bali itu semua. kalau Udah ada pertama kali lagu Bali semua. Oh iya Nggak Radio percaya. Tapi ini naik ke FM kalau nggak salah waktu itu setelah dari FM. Belum ya, masih jauh ya. Masih Masih jauh. jauh. Masih jauh ya. Itulah saya disuruh jangan acara itu. Dan bawain lagu Bali gitu. Suruh siaran Bali, bahasa Bali. Akhirnya Terus kami ken-ken. shock semua, buat akhirnya udah bubar. Terus kita tetap karena underground kita berjalan Iya. di bawah tanah. Oke, Kita berarti komunitas secara juga secara radio bener-bener cut waktu itu ya. Wih, saya benar-benar kecewa, sedih semua teman-teman juga. Dan akhirnya kan total Bali. Total Radio Muda loh Iya, benar-benar total Bali. waktu itu Radio masih Bali. ingat saya waktu itu masih total Akhirnya Bali, baru Bali akhir banget. dan lain sebagainya. Itulah akhirnya kita berjalan secara underground benar. Waktu itu baru dikenal istilah. Barulah muncul istilah underground karena dampak dari Radio Yuda yang begitu. Bukan sih dampak, mungkin karena dari media juga sih yang nggak Oke. ngerti ini aliran apa atau bagaimana kok ini bergerakannya di bawah tanah. Di luar juga nyebutnya underground kalau musik-musik, sebenarnya underground itu luas. Indie pun sebenarnya underground. Tapi kan dia nggak mainstream Tidak, di bawah tidak punya tanah. label khusus gitu ya. Makanya kita dulu nggak mereka ya. terlalu underground apa sih Mas? Kita sih nggak masuk. Nah itulah akhirnya sampai sekarang dan muncul lagi orang-orang yang 2 tahun-tahun ini, orang-orang yang zaman itu ternyata setelah kami mencoba untuk buka FB, saya buka FB atas nama 1921, bermuncullah orang-orang lama. Orang-orang Mereka lama yang luar ternyata biasa. jiwanya masih ini ya. Saya tidak menyangka mereka masih hidup. Masih itu. masih Kita ingat. iya masih ingat sosok seorang dead jockey pada waktu itu Agus Ya yang istilahnya kan dead jockey ya. dead jockey istilahnya waktu itu kan. Setelah dipecat di Radio AM, kita pakai nama Dead Jockey aja Dead lah di Jockey, Radio ya. AM. Istilahnya soalnya kalau musik metal kan istilahnya menghitamkan dunia kata orang begitu, makanya istilahnya namanya dead jockey. Oke, abis itu perjalanan Bligus sendiri setelah dari Radio Yuda itu ini sudah tidak menyiarkan lagi Anda lagu underground tuh gimana?
Nah pada waktu emang vakum semua berapa Vakum tahun semua. ya setelah kita dilarang untuk siaran. Tapi kita secara vakum. off-airan itu masih jalan nggak? masih tetap ada ya? kita masih tetap ke mana namanya ke Banjar-Banjar di Sading kita tetap masih tetap Masih menggiring teman-teman yang di 1921 itu kita juga semua masih tetap nah, ya. kita punya arisan setiap bulan. Oh ya? Banyak. Keren, Kalah dong. Oh, Sunny Hot Music masih ingat? Sunny Hot Masih ingat Music Sunny? yang di Ya, Art Center ya? Masih Iya. waktu itu. Itu death metal promoter ya. semua saya. Oke, mantap. Itu cukup mantap. itu sangat menggemparkan dunia itu. Sunday Hot Music zaman Ya, itu itulah. itu Kalau nggak salah itu benar-benar weekend sebuah ya. ini ya. Sebuah ajang penunjukan jati diri ya waktu itu ya. Setelah itu kita vakum dan teman-teman cerai-berai karena saya juga fokus. Fokus mencari jati diri. Nah, akhirnya bisa bersatu dengan adanya Top FM. Top FM Iya. ya betul. Oke. Kembali ke Jadi sana. udah langsung di Top FM waktu itu di Batu Belik ya kalau nggak salah ya. Nah, baru di sini kita dikasih di Denpasar. Oh, terus Di Batu Belik enggak zamannya tapi Pak Biagus Yos. waktu di Batu Belik sudah. Sudah masuk tapi enggak siaran lagu rock. Oh, Lagu-lagu masih mencari celah juga untuk Betul. bisa. Oke, yang menjadi pertanyaan saya sekarang gini Bligus. Yang saya amati itu dari perjalanan karir Bligus di dunia radio ya, kecenderungan itu pasti membawakan lagu rock, ya kan? Dari Radio Yuda, habis itu ke radio Top FM juga, habis itu ke radio apa mana lagi? Super Radio, Sunari juga. Sunari juga. Super Radio juga. Nah itu Bligus yang mencari tempat, oh di mana nih ada lagu rock, masuk ke situ, atau Bligus masuk dulu baru bikin acara rock? Pertama saya lihat ini kondisi manajemen. Contoh Sunari. Di sana ada lagu rock, saya masuk. Tujuannya Oke. apa? Biar bisa masuk metal. Ternyata Akhirnya dipecat. Radio Top FM, saya lihat klasik rock. Klasik rock, ya. Pak Yusi kan suka Iya. klasik Iya, rock. iya, iya. kebetulan saya Pelan-pelan- membawakan. pelan-pelan saya racuni. Masuklah musik metal. Oke, jalan Gus itu pang itu kita loh. Iya. Top FM hardcore itu. Malam-malam Dinan ya. masih ingat Dinan? Si Tapi Dinan. sempat juga ya Dinan ya sempat juga tapi kan sempat Iya. diracuni juga sama Biagus. Sudah terdoktrin juga. Uniknya kita ya di gerakan bawah tanah ini indie atau do it yourself. Dinan tuh jati dirinya tetap dia pionir hardcore di Bali. Oke. Halo Dinan, hai masih ingat kita kan? Nah dia juga sudah jadi ustadz nih. Oh sah, Tobat berarti. dari punk rock langsung start gitu ya Bang. Terus Top FM tuh berjasanya ya indie arti kompilasi kaset-kaset. Kalau gue masih lihat kan ada Betul. Dinan bawa kondisi Betul. kaset-kaset. Saya masih ingat Siap, banget benar. itu kaset-kaset indie yang Wah, yang musik-musik kulit putih. Ini pasti ketekannya beli Agus ya. Itu Dinan Tapi sama saya. sebentar, dari pindah ke radio lain tuh kayaknya namanya udah berubah nih. Ya ada beberapa. Iya kan? Iya nggak sih? Bener ya? Kenapa? Saya ingat saya ya langsung mulai kembali ke jalan yang benar akhirnya mengambil nama asli sendiri untuk Kenapa itu? Kenapa? Kenapa kan Nah, selama di- ini orang itu kan sudah kental banget dengan nama Agus Yangki. Sebentar, untuk di Top FM saya ingin berterima kasih kepada Dinan juga. Aha. Ya, itu sebenarnya dia pelopor lah untuk hardcore dan punk, terutama untuk kaset-kaset atau lagu-lagu original. Karena dia mewajibkan setiap yang mau diekspos harus mempunyai lagu original. Oke. Sayang sekali Artak Harun itu kalau dicari itu nilainya besar loh. Band-band besar sekarang ini, band-band punk hardcore di Bali itu semua ada di sana. Oke. Mungkin kalau bisa dicari harganya mahal ya. Itu debut-debut mereka pertama. Total Idiot kita punya, total apalah pokoknya band-band punk. Kalau bisa di radio Top FM itu kayaknya paling berharga itu. Itu Kayak sekarang masih di studio. Karena studio Waribang. Ya, di Waribang ya? Kalah. Kemudian nama kita kembali ke Aha. nama itu tetap trik saya seperti di Super Radio ya kalau nggak salah ya. Super Radio sempat juga Di ya. Super Radio saya lihat kan Pak Tomang tidak begitu suka musik metal. Nama Agus Yangki itu sudah di blacklist di mana. Saya sedih sebenarnya. Setiap saya mau masuk radio Agus Yangki, oh ya jangan. Jangan. Udah. Ini pasukan pengacau ini, destroyer ini. Akhirnya namanya ada Agus Parma. Iya. Terus ada Agus Parma tadinya terus antaranya disusul lagi gitu. Ya, betul. Kan kalau Banten berarti itu Gus Nah, waktu itu mengalihkan nama dunia maya ke dunia yang nama asli sebenarnya. cuma mendukat aja. Kan ibu dulu pemuput. Iya, macet. Dia banget di Grill Hadi itu dosa. Ya begitu ceritanya sampai Oke. akhirnya kita di tahun 2018 buka radio internet. Nah, sebelum ke radio internet nanti. Ya, Selama ini kan Bligus itu sudah sangat familiar lah kalau boleh saya bilang dengan komunitasnya ya, ya. dengan Idealis alirannya, rocknya ya. idealismenya. Kira-kira itu dari keluarga sendiri ada ini nggak
ada sedikit komplain atau justru mensupport atau gimana? Keluarga yang mana yang sudah menikah kan? Oh ya. Kan udah. Oh udah. Kalau ngomong keluarga Sampai saat ini. jadi saya belum menyampaikan status loh kepada teman-teman, mungkin komunitasnya yang Nggak perlu statusnya, nggak perlu. komunitasnya yang dulu mungkin belum Saya justru tahu. meragukan status beliau nih. Kan dulu beliau jujur kurus, rambut panjang Gondrong, ya. Saya bawa fotonya. Halo, saya sampai mengeprint ini dari sosial media. Jujur ini adalah Sosok yang paling menakutkan ya itu, yang paling depan itu. Oh, ini sejarah loh. Ini itu benar. waktu muda, perjaka dan belum disunat. Masih lugu, polos. Polos, ya. Jadi bersyukur sekali pada waktu itu yang bisa memacari saya. Ya. Halo, ya ibu. Jangan di pamer-pamerkan, saya malu itu, Bu. Jangan dipublikasikan ya. Jadi ya ini adalah saya jujur ini mencari sumber dari berbagai sumber. Kegiatan Beligus selama masa pandemi ini apa sekarang? Untuk kegiatan rutin tetap membantu desa. Saya sekarang ditugaskan oleh Bapak Perbekal mengelola badan usaha milik desa di Desa Danyin Kulitani. Kantornya di Kerenang. Kemudian di luar itu saya tidak boleh karena harus full mengelola badan usaha milik desa. Tujuannya adalah bagaimana badan usaha milik desa ini memberikan PAD bagi desa kami. Jadi untuk kegiatan di luar kami sudah berkurang, jadi tidak bisa lagi ngurus buat event ataupun ngurus siaran ya. Nggak bisa, Ya, oke, paling nggak kalau cuma pandemi mungkin belum bisa off-air, tapi istilahnya selama di BUMDes ya istilahnya Ya. ya. Itu berarti sudah fokus di sana. untuk sementara ya. Untuk sementara. Kemudian yang sampingan hobi biar jalan ada radio internet. Nah, Nah, ini itu nih dia. guys yang perlu Internet yang kita coba. akan diskusikan lebih jauh lagi. Atau mau minum dulu? Oh ya, terima kasih. Untung diingatkan. Kok tahu wajah saya Maaf, yang kalau- agak kalau- gini. Wajah-wajah memelas itu. Minuman kita beda warna, jadi beda betul. aliran ya. Beliau Beda sudah kembali warna. ke jalan yang benar. Beda warna jangan bercerai-berai. Dia sudah tahu Agustus. soal memutih ini memutih. Oke, kembali ke radio internet Ya. nih. Gimana Mungkin nih, Gus? kalau kita bicara radio internet kayaknya belum begitu familiar kayaknya ya. Ya, dari dalam artian belum familiar itu karena mungkin Belum dikelola secara belum khusus. dikelola Namanya secara radio khusus internet gitu ya. ya. Di samping itu juga orang itu sudah terbiasa dengan sekarang yang pengaruh-pengaruh apa namanya dengan internet segala macam itu seharusnya Istilahnya apa ya? cepat ya. Podcast itu ya. Ya, Ya Dengar-dengar podcast musik. segala macam tapi radio gitu internet ya. kan kayak live streaming gitu ya, Bu Gus ya. Iya. Nah, jadi gimana nih Gus, bisa diceritakan Gus kalau radio internet itu seperti apa Gus? Pertama seperti awal kami punya gerakan di 1921. Itu kan di mana-mana kita untuk mendengarkan lagu rock, metal itu susah. Kenapa kita nggak punya radio sendiri? Nah, di sanalah benar. Itu awal ide. Akhirnya Iya. kita dibantu oleh Heru, Yangki coba buat radio internet. Kamu bisa siaran sesukamu 24 jam, lagunya semua metal, tidak ada yang melarang. Akhirnya ide itu kita coba. Nah, di awal-awal memang agak susah karena belum terbayang. Iya. Belum terbayang bagaimana saya mengelola radio internet. Akhirnya setelah saya coba pelan-pelan, di radio itu kita kan punya banyak manajemen struktur organisasi, Oke. ada produksi, Betul, penyiar, pemerintahan dan lain-lain. Dari sana saya belajar. Akhirnya konsep itu saya pakai. Nah, radio internet itu awalnya saya koordinasi dengan Heru. Bang Heru, bagaimana bisa dibantu? Bisa, cuman harus nyewa web. Oke. Kemudian dibuatkan Intinya harus punya web sendiri ya. punya web Oke. sendiri. Kemudian dibuatkanlah nama web. Nah, itu akan disiapkan dan cuman biaya sewa 100.000 per bulan. Itu kan Per kecil. bulan, per Itu bulan. biaya sewa 100.000. gimana sih, Bu Gus? Web, pakai webnya Pakai dia. webnya Kita dia. pakai Oh, webnya. Seperti dia sewa. Google Klik kan ada gambar saya. Itu bisa dimasukkan kalau ada iklan itu bisa dimasukkan semua loh. Siapapun yang klik Google Entertainment itu akan muncul. Foto saya bisa diganti. Oh, oke. Nah, itu di sana nanti cara untuk mencari. Iya ya, teman-teman di rumah mungkin juga masih awam dengan istilah radio internet ya, radio streaming seperti itu. Ya, jadi kalau di internet itu berarti kita itu ngekliknya melalui web. Ya betul, Melalui web. wajib. Nah, terus nanti untuk program gimana? Nah, untuk program kita tidak mengikuti radio mainstream ya. Kita anti mainstream. Oke. Suka-suka penyiar. Suka-suka owner. Suka-suka Intinya lagu rock 24 jam. Mau siaran jam berapapun, Nah, mau nyari lagu apapun, jadi Terserah dengan yang kita ya. owner. Oh, Dengan
idealisme. Idealisme Dan kita, idealisme itu tetap tertata dan pada pakemnya, Nah, menghindari kalau- sara. Iya, oke. Untuk mempublikasikan radio internet yang khususnya Bligus punya sekarang ini, itu gimana mempublikasinya kepada di luar dengan Pada fans-fans fans yang Bligus lah ya, yang terutama Bligus itu. Jadi pada mereka tahu, komunitas-komunitas rocknya ya, itu. jadi biar mereka bisa menyimak dan mendengarkan lagu-lagu favoritnya, ya, walaupun mungkin kita itu siaran juga ya, misalnya ada space gitu ya. ada speech gitu, ada. Ini untuk sementara karena ini baru hobi, tergantung waktu kami atau saya siaran itu direkam. Artinya saya ngomong atau VO itu direkam, apa yang ingin saya sampaikan itu direkam. Tinggal diputar jam-jam tertentu. Oh, di record berarti ya. Ya. Jadi terus biar teman-teman tahu nih, saya lagu ini diputar dari jam sekian sampai jam sekian nih. Jadi gimana Bligus mempublikasikannya melalui media di medsos mungkin atau gimana? Nah, pertama, kenapa pakai radio internet 1921 Balikpapan September? Nah, ini merupakan masih dari tujuan kami di komunitas. Kita tidak bisa bergerak di mainstream, kita harus mencoba anti mainstream. Dan 1921 itu seperti Pak Agung punya komunitas dan punya ikatan batin tersendiri. Benar-benar. Makanya kita nggak perlu takut dengan sosialisasi atau promosi. Dengan pakai nama 1921, orang yang memang merasa musik metal Iya. sudah pasti ini ya. 1921 metal. Sampai saya pribadi pun di black metalin sama semua radio. Tidak ada yang menerima. Saya pun di Radio Plus, maaf, sudah mulai siap-siap. Coba perhatikan jam-jam siaran saya sini. Berkorban terus ya. Pagi, Kadang pagi. Habis itu saya dengar pagi, mana beli Yangki ini saya ada. Tiba-tiba Jangan telepon dikit-dikit, Bos, Nay. sore akhirnya kok tiba-tiba sore. Tiba-tiba menghilang. Nah, radio internet itu akhirnya kita pakai tetap konsepnya seperti radio umumnya, terutama untuk struktur format Siarannya. Secara simpel aja lah, kita siaran itu tetap pakai pedoman perilaku penyiaran. Oke. Nggak boleh melenceng, Iya. artinya jangan sampai Keluar dari sara. undang-undang Menimbulkan penyiaran. sara, Itu ada. ras, Ya, dan itu harus ini tetap ya. Kemudian ada namanya iklan layanan sosial, Oke. ILM lah. Terus ada promo, tetap kita pakai. Nah, jam siar sebenarnya kita menambahkan jam 19.21 aja. Itu harusnya siaran. Tetap itu ya, di jam itu berarti. walaupun namanya bukan acara 19.21. Nah, kemudian untuk mencari pendengar gampang, tinggal di Facebook. Oh. Saya siaran tuh Iya, cuma iya. 2 jam. Facebook kalau nggak salah di Instagram juga ya, Bligus ya. Instagram nggak bisa klik dia. Oh, Kalau di lain bisa. Facebook kan bisa di Nah, tinggal link diklik YouTube, aja. linknya Di WA juga bisa, tinggal linknya diklik website aja. ya. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk promosi dimanapun, nggak sebatas dia punya web itu ya, web itu bisa diklik. Nah, Nah, akhirnya kita siaran tetap fokusnya di jam siaran itu malam 19 sampai 21. Tapi saya biasanya mengawalnya jam 18 sampai jam 20. Saya tidak ingin yang lama itu kita hidupkan kembali. Kita radio ini sebenarnya bagian perjuangan dari teman-teman yang dulu. Oke. Artinya kita harus menguasai digital. Dan orang belum memulai radio internet, kita harus mengawalinya radio internet. Nanti pada saat orang memulai, dia udah ketinggalan Iya. Kita sudah lari Artinya duluan seperti ya. sekarang kan radio internet 1921 kan pasti begitu. Iya, iya, iya. Nah, itulah Terus tujuan. dari segi izinnya gimana Bligus? No. Yang penting tidak melanggar undang-undang iya. ITE, Berarti saya juga Bos. bisa bikin dong. Bisa, jangan melanggar undang-undang gitu ITE. ya, ya. Ingat itu belum ada regulasinya. Bebas, jangan sara. Aman. Nanti izin Seperti tidak. Anda YouTube, Anda buat Oke. itu ya jangan melanggar. Iya, iya, iya. Gampang kok. Siap, siap, siap. Tapi kalau enggak orang radio susah. Karena Anda harus membuat Formatnya dan ya. isi Kita siaran itu kita apa. harus mengkrit juga ya sama kayak kita siaran di radio Dan Anda harus konvensional ya. mempunyai tes lagu. Bagaimana lagu ini kan ada aturannya beat, slow, up itu kita Iya. harus Berarti pakai. untuk jam itu bebas, kita mau jam Ya, berapa. karena di Facebook kan kita klik aja yang ada di Facebook bisa dengar semua. Oke, oke. Iya, iya. Nanti kita lihat yang like, benar nggak yang like kita pancing. Oh, berarti, Dia kasih lagu apa, kalau dia bisa, lagu ini kita putarin. Dia bisa dia bilang, oh terima kasih lagunya diputar. Berarti dia betul-betul like dan dengar ini yang menikmati ya. Untuk request juga bisa ya seperti lewat. radio-radio pada umumnya. Nah, untuk respon nih, Bligus, kan respon nih kira-kira di radio internet nih. Bisa nggak kita untuk tahu ya, responnya mereka yang respon ini menonton misalnya? Mendengar. Ya mendengar, maaf. Kalau radio mendengar, ya. ibu ini. Kalau koran baru ditonton. Itu lagi itu salah Kalau TV didengar itu. salah asuhan.
Nah, tetap Ada. begini. Kalau menurut saya pribadi, kita kan di orang radio. Radio itu uniknya suara, bukan gambar. Betul. Janganlah Setuju. dipaksa radio itu untuk menjadi gambar. Setuju. Kalau radio udah ada gambar, apa namanya? Berarti kesalahan ada TV pada radio. suara Anda ya, bukan kesalahan pada gambar. Artinya tetaplah kalau namanya radio, kita tetap fokus atau bisnis di suara. Di suara, betul. Baik-baikinlah kualitas suara. Baik-baikinlah lagu-lagunya. Nah, itu bisnis kita. Makanya ada yang bilang, ngapain kamu tak tampilkan kembali pakem radio itu bisnis suara? Karena pakai imajinasi. Kalau saya orangnya ganteng, wah nanti lain lagi. Orang mungkin mendengar acaranya tapi mendengar gantengnya. Kan sekarang begitu. Acaranya lagu rocknya kurang bermutu karena penyiarnya cantik, like-nya sampai 1000. Yang masalah lagunya yang penting penyiarnya gitu. Kita ingin fair lah kita. Iya, Yosi. benar-benar. Itu pesan dari Pak Yosi. Pak Yosi ya betul, masih ingat beliau sangat luar biasa. Jadi saya tetap bertahan dari internetnya harus hidup dan kita semua menguasai digital. Dari kapan Bligus menjalanin radio internet nih? Udah berapa lama? Sejak saya dipecat dari Radio Super ya. Oh, Radio Super. Jangan Radio Super apa nih yang di ini? Apa yang di Super, Radio Plus? Nah, Super sama Radio Storm. Oh, Stop FM dulu ya. Aduh, sedih saya. Akhirnya bagaimana saya? Luntang lantung timpa band ini dengan band mana band itu dengan kayaknya Bligus. Akhirnya dengan radio internet ini kita udah tenang. Benar-benar gini ya, benar-benar bisa terkendali. mengekspres. Setelah saya mencoba konsisten, nah ini kuncinya lagi kan konsisten, kita nggak pelintar-pelintir, Aha. tetap bertahan dengan lagu-lagu rock dan metal. Akhirnya yang menjadi pertemanan itu ya orang aneh-aneh di seluruh. Iya, karena jangkauannya kan bukan Saya bandar kadang-kadang lagi ya. takut nih orang ini bener nggak mau dengar dari Kolombia, dari Wow. Peru, Oh, dari luar Brazil juga kan, ya? kan karena internet kan Iya, seluruh iya, semua ya. orang yang bahasanya aneh-aneh, terutama yang pakai dari India ya Sri Lanka itu band-band aneh-aneh. Kalau bapak lihat mereka ngirim video saya bisa nggak tidur. Oh, sampai dikirimin gitu ya, sampai Ya ada dikirimin video. video. Apalagi black metal dari Singapura, black metal dari Skandinavia. Wayah ternyata. Oh, ya, yang terbang. Wayah. Oh, iya. Kita nyerah. Satu lagi, saya baru ingat nih. Selama ini kan Bligus sering siaran tuh kontributor acaranya tuh, kontributor. Oh iya, ini ada Si yang berjasa Ipang. ya. Ipang Agus Prayudi ini berjasa itu pendengar Siapa? 1921 Oke. yang awal. Dia ternyata juga prihatin melihat kondisi nasib saya. Nasib penyiarnya apa nasib radionya? Luntang lantung sana sini nah ada yang nerima. Sebagai Aduh. bentuk support, Ya. dia siap mengirim Siap. materi-materi Oh. lagu-lagu rock dan roll. Dia memang kolektor. Ya dia memang istilahnya semua lagu baru tentang rock dan metal itu dia punya linknya. Kami kadang-kadang dikirimin hard copy, misalnya Oke. CD, Oh, oke. dikirim terus kadang-kadang lewat internet atau lewat email dikirimin sampel-sampel semua. Jadi tidak bakalan kehabisan. Karena itu dah saya sering dengar itu, kok ini lagu-lagu barunya gila-gila semua nih. Ya betul. Dari Gus Bli Pang nih. Karena ini mereka juga banyak sih yang membantu kita dari sisi tenaga dan waktu serta tadi dari sisi koleksi. Tapi yang paling konsisten itu tetap Ipang. Mereka atau Ipang ini selalu mengirimkan lagu-lagu terbaru yang belum pernah saya bayangkan. Betul. Sampai sekarang itu masih yang belum saya siarkan ada 3.275. Wow. Berarti Iya, dia ngirim 200. tuh setiap hari atau Setiap hari Bligus 10, mau Pak. siaran? Setiap hari 10. 10 Pak minimal itu saya kadang coba perhatikan Sepanjang ya. A B C D E F. Ngiriminnya sampai seperti Iya, abjad. iya, iya. Dari rock, industrial, black metal, Terus dia death metal dapatnya dari semua. mana itu? Saya nggak mengerti, yang penting itu halal. Iya, nanti Oke. dikontribusikan untuk Yang penting nasib Bligus jadi sudah mulai. Berarti ada aja jadi. Ada aja. Mekalnya. Atau sparring partner Pak. Ada. Dan tidak bayar, artinya ada Iya, wifi, kita bisa siaran 24 jam. Itu dong nih udah internet bisa uli jemah ngoyong-ngoyong sambil masak di pohon minjang. Sing mungkin ibu kalau punya laptop siaran di sini, sebenarnya ini bisa siaran langsung loh. Ya siarannya. Tinggal ada mixer aja. Berarti Bligus lengkap punya gini ya peranti di rumah. Nah, cuman laptop, wifi, headset itu aja Om. Terus untuk lagunya tuh udah di Ya, track prepare, lagunya tuh gimana? Sudah terekam sudah ya. terekam gitu ya. Berarti tinggal operasi Tinggal gitu ya. di Play all ya. ya di untuk hari Senin ini, hari Selasa ini. hari Senin. Oke. Sudah tersusun sampai Kalau dari 4 request jam. misalnya itu gimana? Bisa kita nyari kan di searching aja. Berarti kita harus mantau juga dong. Harus Nggak pantau. bisa ditinggalin gitu aja. Kan di HP bisa lihat. Oh. Wah, ada yang request hari lagi ke ruangan. Kadang-kadang selama ini kadang-kadang Oh, Bligus iya. siaran tapi jelmaan aja kadean itu. Keren. Lagi 30 menit baru saya bayar. Baru saya balas. Oh ya, sorry.
Artinya jangan terlalu kaku lah. Iya, iya. Itu Yang penting bisa dinikmati ya. Ya, betul. Jangan sara, jangan sampai menang. Mantap, mantap. Terus kedepannya kira-kira gimana? Because Nah, kedepannya mungkin ada beberapa investor Project-project nggak nanti? yang ingin kerjasama. Saya disuruh mengelola minimal seperti radio biasa. Tapi ini jadi Dari dilema radio ya, biasa. artinya ingin bersaing dan ingin serius. dalam artian sebentar. Pengen seperti dulu lama dengan konsep yang Bligus punya. Ya, Kembali betul. membangun Maksudnya mau radio apa? station gitu. Ya, radio Iya. station yang mengharuskan konsep kita harus musiknya- ada di tempat Oke. 8 jam. Tapi dengan lagu-lagu rock khusus Ya, gitu. lagu-lagu ini dan dia bisa menyiarkan produk-produknya. Oke. Oh, Tapi masih nego harga. Nah, cuman begini Bligus. Kita kan tahu sendirilah dari dulu ya. Kita siaran di sini, di situ. Kalau sudah orang itu apa pemilik radio kita bilang ya, acaranya rock itu kayaknya susah gitu ya diterima ya. Kenapa ya? Kembali Berkaitan ke dengan tergantung, itu ya? tergantung rocknya apa dulu. Mungkin kalau slow rock bagi perempuan-perempuan dan cantik seperti saya mungkin ya easy listening aja gitu. Oh yang hard rock itu yang mungkin bikin saya agak mabuk begitu yang syukurlah beliau masih no. Untuk owner ya saya juga tidak ngerti setiap yang saya masuki ya perusahaan itu rocknya nanggung gitu ya, slow rock, Scorpion, Rolling Stone. ya yang standar. Di luar itu sudah nggak bisa menerima kenyataan bahwa ini ya. ada yang lebih Ternyata di luar tuh masih banyak ada ini ya. lebih kelam gitu ya. Ada apa namanya? Ada apa ya istilahnya tuh ya? Ada akses itu ya yang benar-benar itu yang mereka ya. belum paham. Mereka masih ke dirinya sendiri. Kalau saya nggak suka, oh ini nggak akan disuka orang lain. diterima gitu ya seolah-olah ya. Tuh. Itulah akhirnya membuat saya sama beberapa owner berapa namanya berbenturan. Iya. Artinya saya harus mengalah. Jangan sampai cacing mati karena kepanasan gitu loh. Artinya udah tahu tempat ini panas, kok cacing ini masa-masa. Berarti dia mati ya resikonya dia. berarti langkahnya Bligus ke depannya pingin apa namanya? tetap, Pingin menghidupkan kembali radio ya. yang benar-benar Nggak, saya nggak ingin menghidupkan, saya ingin konsisten saya, idealisme saya tetap jalan itu aja sih Oke, simpelnya. siap. Gitu. Dan memang kadang-kadang orang berpikir ada orang yang berpikir idealisme ini harus menghasilkan uang. Memang sih oke. Tapi kalau saya justru saya lah membiayai idealisme ini biar tidak tercemar gitu loh, Bos. keren. Tapi kalau misalnya Pak Agung mau investor, ayo yang penting sama-sama. Perlu berapa? Tinggal ngomongin. Ya kalian satu aliran. Kalau saya seperti di Aduh. belakang aja. Nah, begitulah. Oke. Artinya tetap saya akan semampu saya, idealisme saya ini, Berarti metal ini tetap. ya masih tetap punya keinginan yang besar untuk bisa berkembang dan terus kalau bisa sih terus ya dengan idealisme yang sekarang. Jadi nggak berhenti sampai di sini gitu. Ya kan? Walaupun serbuan lagu-lagu zaman now itu sangat-sangat mendominasi. Oh, ini ngomong K-pop nih, Wi. Namanya K-pop mulai mancing-mancing, Wi. Lo enggak juga kan sudah ada Itu kan kenyataan, realita iya, yang kita sudah ada hadapi. audiensnya tersendiri lah. Jadi tidak tergeser dengan apapun dengan racun apapun lagi ya sudah teracuni dari dulu. Nah, maksud saya gini, apa namanya? Kadang-kadang ya seperti buktinya kayak anaknya Bligus kan di awalnya dia begitu menikmati kan, lama-lama ya terbawa arus juga. Ya kembali ke individu aja Bu Bung ya. Suka musik dan bagaimana dia tahu cara menyukainya kan gitu. Iya. Nah seperti musik kalau kita sudah mendengar itu seperti meditasi loh. Artinya tenang gitu ya. Di sana yang kita cari. Nah, Walaupun itulah. dengan begini-begini kita tenang juga gitu ya. Nggak tahu ya kalau kita gini-gini nih. Wih, Kutu Ya, itu itu semua rontok. kutu hilang, ketombe hilang. Iya, iya. Artinya gini, ada teman bilang Aga, mungkin masih ingat ya Masih, Aga. Green Aga Corner kan ya. sekarang dia mengarah ke spiritual, mungkin perlu juga. Ya, agak gimana sekarang dia? Aga memang tetap merchandise. Nah, merchandise pertama yang mendampingi kita Green mungkin perlu Corner nanti ya. sharing sama dia. Mul juga mungkin perlu dicari. Siapa Lah sih ya. itu teman Mulai teman kenal Eternal ya, teman Badass ya. sesama kalian. Oh, nah, dulu pada waktu masih belum sembuh sebelum ya. Rata-rata berarti mereka tuh sudah sedikit agak ini ya, sudah agak waras ya. Nah, kalau Aga itu mendampingi kami, memang dia setelah kami di merchandise metal. Betul, Itu betul. perlu juga sampai di mana dia bisa konsisten karena dia juga hal-hal menarik yang bisa. Nah, sekarang Aga udah mengarah ke spiritual dan dia pernah bilang Yanki, kamu tetap saja dengan gayamu ini, musikmu ini, karena kalau kamu sudah memutar dan mendengarkan itu sama dengan meditasi. Wih, Kamu mendapatkan mantap, ketenangan. mantap. Bener Bu? Benar ya.
Oke, teman-teman semua, dengan tadi kita bicara masalah wabah, bukan wabah penyakit ya, wabah K-pop yang sedang merajalela di dunia dumai, di dunia maya. Mungkin diluruskan TikTok ya Bu ya. TikTok ya, K-pop tuh beda, K-pop itu gaya, itu dancer itu ya. Kita bicara masalah TikTok, ya mungkin itu masalah kesukaan aja, kesenangan masing-masing. Ya banyak kan perempuan sih, tapi Anak-anak loh Bu, remaja kita udah teracuni TikTok. ya itu ya masalahnya. Termasuk karena- Bapak di sebelah. Tapi saya nonton TikToknya Maaf ya. Geli tapi ditonton terus. Oh, iya. Tapi ditonton terus tapi geli. Kepo diam-diam mengagumkan diam-diam itu, dia buktinya Putria sendiri sudah terbius dengan TikTok. Rock dong, ayo laguin lagunya Bapak, lagu rock dong. Kamu TikTokan dulu. itu Ya, susah sih ya kalau emang susah, udah soalnya era wabah ya. zaman juga, kemudian ya itu perkembangan teknologi, mereka enjoy dengan TikTok itu, ya kita tidak bisa terlalu keras untuk menjudge mereka, itu tidak bagus, tidak sih. Itu ya mungkin lama-lama juga pasti akan tergerus juga sih, ini hilang dengan sendiri. Masih ada masanya ya. Pasti ada masanya. Oke, Gus. Ada pesan dan pesan mungkin Gus buat satu, buat habitatnya Gus. Dua, Just wajib nonton itu ya. Jangan lupa. mungkin Gus punya apa, mungkin pesan-pesan khusus kepada halayak umum juga mengenai apapun, silakan Gus. Yang pertama sih kami ingin mencoba mengajak teman-teman di komunitas Do It Yourself, lakukanlah menurut potensi dirimu, jangan tergantung sama orang lain seperti yang dilakukan oleh Jangan generasi menjadi orang lain. indie. Artinya contohnya kalau Anda tidak bisa diterima di mayor level, kita buat rekaman sendiri, kita buat dan edarkan sendiri, biayai sendiri. Caranya ya seperti teman-teman sebelumnya di komunitas gotong royong, misalnya jual kupon, kupon besar dan sebagainya. Dan saya berharap nanti dari Pak Bung Hendra direalisasikan kafenya. Siap. Saya ingin booking punya kafe metal. Pokoknya nanti siap, nanti di KP saya khusus Gus teh yang isi biar pengunjungnya lari semua. Tak, masalahnya begini Pak, saya lihat ada potensi komunitas metal ini tidak ada yang bisa menerima untuk mengekspresikan. Betul. Kami berapa kali coba di Center Point tahu, dan tempat-tempat lainnya. Pada saat saya masuk, yang yang metal itu ya akhirnya disegel. Walaupun diterima dengan catatan kita ini harus mengganti rugi kalau ada kerusuhan dan lain-lain. Nah itulah kami tetap berjuang. Nanti ada yang fair, ada yang bisa menerima bahwa musik kami ini beda dengan musik-musik yang memang membawa musuh. Tapi sampai sekarang belum. Tetap nama saya itu sudah di blacklist lah, kafe-kafe itu. Memang ada beberapa yang baru ingin mencoba, tapi saya yakin karena dari pemiliknya tidak suka metal, tetap saya berharap nanti komunitas ini bisa mempunyai tempat lah. Itu dari kami di komunitas belum punya tempat untuk tampil. Artinya memang kalau terus sekarang nanti kehidupan yang akan datang mungkin ya Pak Bung ya. Siap. Terus yang kedua, saya juga belum melihat komunitas sekarang ini ada regenerasi. Artinya mereka sudah bisa untuk mengakomodir, menghimpun, kemudian menyalurkan teman-teman ini sesuai dengan potensinya. Seperti misalnya mereka potensi band, janganlah terus-terusan membawa cover. Artinya mereka menciptakan karya original, direkam, didokumentasikan untuk didengar generasi selanjutnya. Banyak contoh-contoh band-band hebat di Bali, senior ya. Memang hebat cover, tapi pada saya ditanya oleh generasi sekarang tidak ada karya. Di Bali loh terutama. Itu pun termasuk musik metal pun seperti itu. Terus yang ketiga, kami berharap nanti komunitas ini, terutama metal ya, bisa seperti komunitas menjadi suatu industri di Bandung dan Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Artinya dari komunitas ini kita bisa hidup, tidak perlu mengemis-ngemis. Contoh, Anda punya kafe, berikanlah satu hari itu death metal night. Anda mendatangkan massa banyak, ayo kita sharing, makan minum dari sana. Tapi kita bisa hidup. Itulah simpelnya. Jadi untuk saya dari Yangki secara pribadi cuma ingin
mari kita sama-sama walaupun berbeda bekerja sama dan bersatu untuk menghidupi diri sendiri agar bisa tetap eksis. Itu Om. Siap. Terima kasih. Oke, keren. Luar Mantap. biasa. Oke. Ya, jadi sudah sangat banyak yang kita kupas habis dari Di Agus Yangki, Di Agus Parmantara, Agus Parman. Mas Agus Parma, oke. Nanti siapa lagi namanya saya nggak tahu dah. Pokoknya saya selama waktu durasi tadi yang kita berikan, saya sudah cukup sangat keracuni dengan aliran metal, rock dan lain sebagainya. Tapi ya seperti yang sudah saya sampaikan dan beliau sampaikan juga bahwa apapun yang kita apapun yang kita geluti, apapun yang kita sajikan, jadi kita harus tetap dengan menjadi diri sendiri, ya, be yourself, ya. Apapun band Anda, apapun aliran band Anda, ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah mungkin sudah punya membentuk sebuah band yang saat ini mungkin masih belum bisa eksis atau lain sebagainya, belum bisa tersalurkan, ya, karena mungkin belum ada tempat yang bisa menerima aliran musik tersebut, ya tetaplah menjadi diri sendiri, tetap berkarya terus dan berproses terus, karena segala sesuatu bisa dipelajari dan tentunya ke depannya masih banyak hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, ya. Say no to drugs. Jadi walaupun metal, jadi tetap menjadi manusia yang sehat. Seperti sekarang kita Setuju. tetap menjalani masa-masa pandemi seperti sekarang, walaupun mungkin banyak sekali para entertainment yang lagi tiarap ya, Brigus, ya. Jadi belum bisa melangkah apa-apapun, tapi tetap kita yang terpenting adalah menjaga kesehatan, kemudian terus berkarya walaupun di rumah aja mungkin. Walaupun sekarang udah new normal nih, Brigus, mungkin masih ada ide-ide yang belum bisa, ide-ide yang sudah ada tapi belum terrealisasi gitu. Jadi terima kasih banyak, Brigus, kehadirannya, dan next time saya berharap sekali nanti kita bisa kumpul lagi dengan Cerita yang lain, ya? Iya, cerita yang lain dengan teman-teman senior lain, mungkin siapa yang bisa kita ajak bincang-bincang santai dan tentunya menginspirasi. Ya. Oke. Oke, itu aja. Kita akhiri dengan para Santi. Siap. Oke, sukses semua Om Santi. Om Santi.